Kampus yang semestinya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua sivitas akademika, terutama mahasiswa yang menjalani proses pendidikan, ternyata memendam sejumlah masalah kekerasan seksual yang sudah terjadi sejak lama. Hal ini memicu pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Akademisi Profesor Nimade Ratminingsih menjelaskan, data yang ditampilkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam sebuah survei yang dilaksanakan pada tahun 2020 sungguh sangat fantastis, bahwa 77% dari para dosen Indonesia menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Selanjutnya, dari kekerasan seksual yang telah terjadi di kampus-kampus tersebut, 63% korban tidak melaporkan. Biasanya yang menjadi korban adalah para perempuan yang berstatus mahasiswa. Korban sering memilih diam karena merasa lebih banyak kerugian yang diakibatkan bila melapor. Ada berbagai alasan mengapa para perempuan korban pelecehan atau kekerasan seksual tidak melaporkannya. Pertama, bisa jadi karena takut, yaitu takut dimarahi oleh orang tua atau takut dengan dosennya karena diancam tidak lulus. Bila pun berani melapor, biasanya ada stigma negatif dari masyarakat seperti dianggap manusia kotor, tidak bermoral, dan cap negatif lainnya yang justru lebih memperparah beban mental korban. Sering sekali justru korban yang dianggap bersalah oleh pelaku atau masyarakat pada umumnya. Secara preventif, ada beberapa hal yang dapat disarankan kepada para perempuan agar dapat mencegah diri dari pelecehan atau kekerasan seksual, baik yang bersifat dari dalam atau internal drive dan luar atau external drive. Dari dalam diri perlu ada penyadaran diri untuk menampilkan diri secara beretika dan beretiket. Artinya para perempuan perlu menjaga perilaku dan sikap yang baik dan bermartabat, sehingga menjaga tutur kata dan penampilan yang sopan, sehingga pelaku dapat mencegah pikiran, perkataan, dan tindakan yang ingin menjahati perempuan. Dari luar yang dimaksudkan adalah perempuan harus menjauhkan diri dari pelaku sebelum menjadi korban, misalnya menolak melakukan pertemuan untuk mengerjakan tugas atau bimbingan dan kegiatan lain di luar jam kerja dan di luar kampus. Diusahakan agar teman mahasiswa lain sesama bimbingan dalam melaksanakan bimbingan, menjaga jarak ketika duduk baik di dalam kelas, dalam pembelajaran maupun di kantor ketika konsultasi atau bimbingan. Jika ada indikasi ancaman, diharapkan segera melapor. Bali Pos melaporkan.